Halo, perkenalkan nama aku Syalma Rohim. Pada video kali ini, aku mau ngebahas mengenai citra Makassar yang hilang dari kota niaga ke kota industri. Makassar dikenal sebagai kota maritim. Letaknya yang strategis, terutama pelabuhannya, yaitu Somba Opu, dikenal sebagai pintu gerbang perdagangan di kawasan timur Indonesia. Terlepas dari itu, menjadi kota maritim ada sangkut pautnya dengan usaha yang dilakukan oleh kerajaan Goa pada saat itu. Kerajaan Goa sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan di Indonesia Timur menempatkan Somba Opu sebagai bandar internasional yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, pemerintahan, dan tempat berlabuhnya kapal-kapal. Kerajaan ini pun melakukan kerjasama dan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar, menempatkan kerajaan Talo sebagai pusat teknologi perkapalan. Sebagai pusat perdagangan, salah satu yang mereka perdagangkan ialah budak. Menggunakan sistem barter, para budak ini kemudian akan ditukarkan dengan produk luar seperti cindai dan sutra. Melimpahnya budak di pasaran, khususnya yang berasal dari Indonesia Timur, Batavia kemudian menaruh rasa curiga dan melakukan pelarangan pembelian budak dari Makassar dan Bali. Sebagai pusat perdagangan Indonesia Timur, kerajaan Goa selain diuntungkan dari segi geografis, ternyata kekuatan armada laut mereka cukup mumpuni sehingga mampu mengontrol kawasan perdagangan yang begitu luas. Sebagai wilayah maritim yang cangkupan kawasannya menjadi luas, akhirnya dibangunlah bandar niaga yang berada pada garis pantai yang memanjang antara Gosong Boni dan tepi pulau Lae-Lae. Perkembangan pun terus bergerak dengan melakukan perluasan dermaga, dibangunnya tanggul, serta dibangunnya gudang dan menara api pelabuhan. Penggudangan ini menjadikan pelabuhan Makassar semakin penting, terutama bagi bongkar muat barang. Belum puas menjadi pusat perdagangan, pemerintahan Belanda pun kemudian membangun Makassar menjadi kota industri. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya politis global, yaitu munculnya persaingan ekonomi antara pemerintahan Hindia Belanda dengan pemerintahan Inggris untuk menanamkan pengaruhnya di Hindia Timur. Persaingan pun terus berlanjut, hingga pemerintahan Belanda pun membangun industri Oliefabrieken Insulinde Makassar atau OVI Makassar pada 1913 dengan niat mengimbangi Singapura sebagai negeri jajahan Inggris. Perusahaan ini kemudian membuka banyak cabang di berbagai wilayah di Indonesia dan dengan teratur akan melakukan ekspor minyak kelapa dan kopra ke luar negeri. Perkembangan OVI Makassar didukung oleh keuangan yang didapat dari Javas Bank. Selain itu, OVI pun melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai perusahaan seperti perusahaan Jurgens, perusahaan firma Vet Bersaudara, OVI Padang, dan berbagai pabrik minyak di Pulau Jawa. Peningkatan lain pun dapat dilihat pada tahun 1918 di mana dibukanya cabang penggandaan tangki minyak di San Francisco dan di New York. Di samping itu, ternyata selain OVI Makassar, muncullah perusahaan Makassar Produce Co. pada 1918 yang menjadi salah satu saingannya. Namun, munculnya perusahaan ini menimbulkan protes dari pedagang Cina yang membuat mereka kemudian tidak bisa bersaing. FYI saja, pedagang Cina di Makassar termasuk sebagai golongan menengah. Mereka merupakan perantara antara pihak eksportir dengan perekonomian tradisional. Nah lanjut, permasalahan yang terjadi pun kemudian ditangani oleh Batavia Freight Conference atau BFC, di mana para pedagang Cina meminta agar diperlakukan setara dengan Makassar Produce Co. Selain sebagai kota industri, Makassar pun muncul menjadi pusat perbankan. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa perusahaan eksportir yang rata-rata dimiliki oleh orang asing, seperti Cina dan Eropa. Lembaga perbankan itu antara lain The Javas Bank, NHM Bank, Perusahaan Bank Hong Kong dan Shanghai, dan Bank of Taiwan, Bank Dagang Hindia Belanda, Perusahaan Nederland Indisch Eskomto Maatschappij Nederland Indische Handelbank, Chartered Bank of India, Australia dan Cina atau firma Michael Stephan & Co., Bank Dagang Reis dan Co., dan Bunga Tabungan Makassar. Meskipun banyaknya bank yang tersedia, kaum pribumi seperti petani bahkan tidak menyentuh lembaga perbankan tersebut.
Mereka lebih suka cara praktis melalui hubungan pedagang perantara dibanding harus menuju lembaga yang memiliki persyaratan yang cukup rumit. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai citra Makassar yang hilang dari kota niaga ke kota industri. Jika kita tarik kesimpulan, kemerosotan Makassar dalam dunia kemaritiman ini tidak lepas dari adanya diskontinuitas kebijakan pengembangan pemerintah pembangunan Makassar menjadi kota modern dengan masuknya investor tanpa berbasis kemaritiman menjadikan pamor Makassar hilang dari arus derasnya sejarah Makassar hingga sekarang. Sekian dari aku, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.